Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Rinda yang akan menemani Anda tentunya dalam rangkaian acara yang luar biasa. Perkenalkan saya untuk menyapa hadirin yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala SDN Punggul 2 Ibu Oktav Binda Wanotia Utama SPDSD, yang kami hormati Ketua Komunitas Belajar Spungda SDN Punggul 2 Ibu Wahyu Haryanti SPDI, yang kami hormati Ibu Asih Budi Setiawati SPD dan Ibu Nurul Amalia Devi SPD selaku narasumber seminar, Bapak David Setiawan SPD selaku moderator, serta Bapak Ibu guru hebat peserta seminar yang berbahagia. Hadirin yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam suasana yang penuh kebersamaan dan semangat pembelajaran. Pada kesempatan yang berharga ini, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu strategi efektif dalam implementasi P5. Bapak Ibu guru yang hebat, agenda kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, seminar berbagi praktik baik dengan tema strategi efektif dalam implementasi P5 yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak David Setiawan SPD. Yang ketiga, doa, dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu guru yang hebat, pertama-tama mari kita buka acara ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu seminar berbagi praktik baik dengan tema strategi efektif dalam implementasi P5. Di sini strategi kolaborasi guru kelas dan PAI dalam P5. Bersama narasumber kita, Ibu Asih Budi Setiawati SPD dan Ibu Nurul Amalia Devi SPD. Kepada Bapak David Setiawan SPD selaku moderator, saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, tadi sudah disebutkan oleh MC, nama saya David Setiawan selaku moderator pada acara hari ini. Kehadiran saya pada acara hari ini bertujuan agar kita semua dapat mengenal lebih dekat narasumber kita yang hebat-hebat hari ini. Perkenalkan narasumber kita yang hebat-hebat hari ini. Yang pertama ada Bu Asih Budi Setiawati, beralamat di Tebel Timur, RT 3 dengan 1 Sidoarjo. Bu Asih ini datang ke Sidoarjo ini merantau. Aslinya dari mana, Bu? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Merantau ke Sidoarjo, menjadi guru kreatif di kelas 2 SDN Punggul 2. Beralamat. Yang kedua, kenalkan Bu Nurul Amalia Devi, beralamat di Jalan Garuda, Mambung, Jalan. Guru kreatif kelas 5 SDN Punggul 2. Statusnya single, tapi belum menikah. Tapi tadi bilang ke saya tidak membuka pendaftaran karena tidak punya rencana mau nikah. Saya doakan agar bisa berangkat. Amin.
Sekarang sedikit saya akan memberikan ulasan tentang materi kita hari ini tentang P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, strategi kolaborasi guru kelas dan KI dalam P5. P5 ini mendidik siswa-siswi agar menjadi lebih kreatif, lebih mandiri, lebih bernalar kritis, lebih berkarakter, sehingga mereka semua mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita hari ini. Yang pertama, Bu Nurul, monggo Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hebat, izinkan saya memulai acara dengan cepat karena memang waktunya terbatas. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Materi kita hari ini yaitu strategi kolaborasi guru kelas dan juga PAI dalam P5. Sebetulnya di sini bukan PAI saja, tapi lebih luasnya yaitu MAPEL. Karena di sini undangannya itu PAI, jadi kita ikuti saja PAI seperti itu ya. Lanjut. Jadi di sini ada seperti kita ketahui profil pelajar Pancasila. Sudah ada yang tahu, pasti Bapak Ibu semuanya tahu. Boleh ikut bertepuk-tepuk dulu. Silakan berdiri dulu. Seperti yang kita ajarkan pada siswa kita. Sudah bisa? Apa sudah bisa? Profil pelajar Pancasila. Apa Bu? Saya belum tahu Bu. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan duduk kembali, terima kasih. Jadi profil pelajar Pancasila ini sesuai dengan visi pendidikan di Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Sedangkan profil pelajar Pancasila sendiri yaitu merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini harapannya yaitu menjadi warga demokratis, unggul dan produktif di abad 21 ini. Makanya kita diterapkan untuk siswa yaitu profil pelajar Pancasila. Next. Nah, di sini gambaran pencapaian P5 di sekolah. Ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu lintas disiplin ilmu. Jadi tidak pandang apapun itu mapelnya, semuanya itu mencakup jadi satu, melebur di situ di profil pelajar Pancasila atau P5. Kemudian bukan hanya mapel, jadi di ekstrakurikuler juga, intrakurikuler yaitu muatan pelajaran tadi, kegiatan atau pengalaman belajar. Kemudian ekstrakurikuler juga kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Kemudian budaya satuan pendidikan. Jadi di sini iklim satuan pendidikan, kebijakan, pola interaksi, komunikasi, serta norma yang berlaku di satuan pendidikan itu juga ikut andil dalam kegiatan P5 tersebut. Nah, proyek P5, pembelajaran lintas disiplin ilmu, maksudnya setiap mapel itu tadi melebur. Kemudian memberi solusi terhadap masalah di lingkungan sekitar. Jadi diperkenalkan dulu dari yang sekitar-sekitar kita saja gitu. Yang ada contoh kemarin kita permainan tradisional, kita menggunakan yang ada di lapangan. Itu ada engklek, terus kita tambahkan inovasi-inovasi permainan tradisional yang mungkin belum dikenal anak, belum pernah dimainkan anak. Ya, itu pengalaman kita yang tahun kemarin. Kemudian fleksibel atau muatan kegiatan dan waktunya itu fleksibel, terserah. Jadi senyamannya kita, seenjoynya kita. Yang penting
P5 itu tadi tercapai dan tersampaikan kepada siswa. Kemudian melibatkan masyarakat atau dunia kerja. Jadi kita melibatkan masyarakat sekitar. Kemudian prinsip project P5, jadi holistik, utuh, keterhubungan atau terpadu. Kemudian berpusat pada murid, mandiri, memunculkan inisiatif. Jadi berpusat pada murid, gurunya hanya membantu mengawasi. Selebihnya biarkan murid sendiri yang bekerja. Maksudnya yang kreatif sendiri menentukan, oh ini seperti ini, oh Pak seperti ini. Ya, kita hanya menambahkan, membantu, mendorong, memotivasi. Kemudian kontekstual atau pengalaman nyata dan bermakna. Seperti kita kemarin memang benar-benar praktek. Contoh membuat telur asin, kita juga benar-benar praktik di situ. Telur asin yang beraneka rasa kemarin yang tahun 2 tahun yang lalu gitu. 1 tahun yang lalu gitu. Kemudian eksploratif, yaitu pengembangan diri dan teori. Lanjut. Kemudian menyiapkan ekosistem sekolah. Jadi ekosistem sekolah itu ya termasuk kita semua ini. Guru, siswa, Pak Bon, semuanya elemen yang ada di sekolah. Termasuk juga fasilitas-fasilitas itu termasuk ekosistem di sekolah. Jadi kita juga harus berpikiran terbuka, senang mempelajari hal baru, kolaboratif dan memahami peran. Ini ada yang kemarin disampaikan alur perencanaan proyek Pancasila. Jadi yang pertama ini membentuk tim. Jadi kita bentuk tim karena kita dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah P5. Jadi kita timnya semua dan mapel juga ikut lebur, ikut berkolaborasi dengan guru kelas. Kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Bagaimana kesiapannya? Apa idenya yang akan dikembangkan? Kemudian merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di situ kita susun waktunya, apakah ini enaknya dibuat per minggu atau per setiap hari bertemu atau bagaimana, itu boleh fleksibel, atau sistem blocking yang 1 bulan full dibuat P5 boleh, bebas karena fleksibel. Atau boleh melebur seperti ini. Contoh ini kemarin yang saya terima di waktu PAI, sebetulnya waktu PAI itu 4 jam, 4 JP. Nah, tapi yang kita gunakan itu kan 3 JP. Yang 1 JP-nya ikut melebur di hari Sabtu waktu kita P5. Sebenarnya bisa 4 JP aja. Tetap PAI itu 4 JP. 1 JP-nya biarkan P5 dipegang guru PAI. Boleh seperti itu. Tidak apa-apa. Kemudian menyusun modul proyek. Ini menyusun modul proyek itu biasanya rencana seperti apa sih kegiatannya kita, seperti kita menyusun RPP ini. Lanjut, merancang strategi pelaporan hasil proyek ini di akhir. Lanjut. Kemudian ini setelah kita melakukan pasti ada merefleksi tingkat kesiapan. Nah, setelah tadi kita rencana, kemudian kita kesiapannya bagaimana? Ada tahap awal, tahap berkembang, tahap lanjutan. Jadi tahap awal ini satuan pendidikan belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian saat berkembang ini sudah memiliki sistem, sudah mulai terbaca, oh seperti ini. Kemudian di tahap lanjutan yaitu pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan satuan pendidikan. Jadi, oh wis biasa, banyak sudah biasa. Jadi kita ini ada di tahap yang mana? Kemudian konsep pembelajaran berbasis proyek baru diketahui pendidik. Tahap berkembangnya konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami sebagian pendidik. Dan yang tahap lanjutan yaitu konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami semua pendidik. Kemudian satuan pendidikan menjalani proyek secara internal, tidak melibatkan pihak luar. Jadi hanya kita saja yang tahu. Itu tahap awal. Kemudian tahap berkembang. Ada satuan pendidik mulai melibatkan pihak luar satuan pendidikan untuk membantu salah satu aktivitas proyek. Jadi kalau sekolah kita sudah di tahap berkembang, itu berarti sudah melibatkan orang luar, orang sekitar lingkungan sekolah untuk ikut dalam proyek P5. Kemudian tahap berkelanjutan yaitu satuan pendidikan sudah menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar satuan pendidikan agar dampak proyek dapat
diperluas secara berkelanjutan. Jadi kalau kita sudah di tahap lanjutan, sudah mulai menguasai, itu sudah mitra, sudah oh iya channelku itu, berarti P5-nya besok di situ, P5-nya besok di sana, seperti itu. Lanjut. Nah, ini penentuan tema dan topik spesifik sesuai dengan tahapan sekolah. Jadi ada sama tahap awal, tahap berkembang, dan juga tahap lanjutan. Kemudian tema pilihan. Satuan pendidikan menentukan tema sesuai dengan ketentuan jumlah tema di tiap jenjang. Boleh setiap jenjang itu berbeda-beda tema, boleh. Atau karena memang tujuannya berbeda. Kelas tinggi itu pasti lebih berat, lebih muatannya itu lebih mantap daripada yang kelas rendah. Contoh kita kemarin yang waktu buat telur asin, kita sama memang buat telur asin, cuma konsepnya berbeda. Yang kelas rendah kita buat dengan konsep yang lebih mudah dengan menggunakan media air, sedangkan kelas tinggi kita gunakan konsep yang lebih susah dengan cara media tanah atau batu bata. Dan kita inovasi menggunakan berbagai rasa. Nah, kemarin ada yang rasa rendang, rasa gulai, rasa soto, seperti itu. Kemudian kita berkembang, itu ada satuan pendidikan menentukan 3-5 pilihan tema yang dapat dipilih sesuai dengan ketentuan jumlah tema di tiap jenjang. Sedangkan tahap berkelanjutan yaitu satuan pendidikan menentukan 3-5 pilihan tema yang dapat dipilih sesuai dengan ketentuan jumlah tema di tiap jenjang. Kemudian pengembangan tema. Setelah tadi sudah dipilih tema, sekarang temanya sudah mulai dikembangkan. Satuan pendidikan menentukan isu yang sama untuk setiap tema di semua tingkat kelas atau paralel. Kemudian satuan pendidikan menelaah isu yang sama untuk setiap tingkat atau kelas paralel. Setiap kelas menelaah isu yang berbeda sesuai pilihan peserta didik. Peserta didik dapat memilih isu yang berbeda untuk memberi tantangan tahap selanjutnya. Boleh kalau misalkan setiap jenjang atau setiap kelas itu berbeda. Kalau kemarin kita bebaskan memilih, kita buat olahan telur asin dengan aneka rasa. Kalian pilih rasa rendang, rasa soto, rasa gulai, terserah. Itu dikembangkan lagi. Kemudian penentuan topiknya. Satuan pendidikan menentukan topik proyek profil yang akan dipelajari peserta didik. Satuan pendidikan menyediakan beberapa pilihan topik proyek profil yang akan dipelajari peserta didik. Kemudian satuan pendidikan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk merancang topik proyek profil yang akan dipelajari. Nah, ini alokasi waktunya. Alokasi waktunya itu tadi seperti yang saya sampaikan sedikit tadi, boleh setiap kali mapel itu dimasuki P5 boleh, atau seperti kita setiap minggu pada hari Sabtu itu P5 itu boleh dimasuki oleh mapel-mapel, tidak apa-apa, bebas. Kita tentukan, oh materi yang kita pilih membuat telur asin beraneka rasa. Jadi nanti guru agamanya menjelaskan apa kira-kira menurut jenengan? Makanan halal haram, boleh. Kandungan telur itu apa saja yang halal, yang haram? Apakah telur itu semuanya halal? Barangkali telurnya ular, apakah halal? Telurnya naga? Yes, mulai. Itu kalau misalkan masuk di pelajaran IPAS, kira-kira apa? Kandungan telur, boleh. Terus kalau bahasa Inggris masuknya bagaimana? Kalau pembuatan telur asin, boleh mencatat ingredients-nya menggunakan bahasa Inggris, boleh mencatat cara pengolahan, how to make itu ya, bahannya menggunakan bahasa Inggris, boleh. Kalau di olahraga, kira-kira apa Pak Johan? Oke, gizi. Jadi kandungan gizinya apa? Boleh tak kalau setiap hari itu makan telurnya, telur asinnya 15? Boleh. Nanti pencuan. Masalah penjual bukan urusan saya. Jadi itu boleh dimasukkan ke anak, itu terserah, kita fleksibel. Boleh waktu seperti itu nggih. Setiap hari misalkan Pak Johan 4 JP, olahraga 4 JP.
3 JP-nya boleh dilaporkan, 1 JP-nya boleh untuk P5, secara langsung boleh. Tapi kalau kita kan untuk sekarang ini di blok di hari Sabtu, boleh guru kelas yang mengisi full waktu minggu pertama, minggu kedua boleh PAI semua, atau minggu ketiganya boleh olahraga semua, nggak apa-apa, terserah. Itu kemudian ada yang blocking itu boleh selama 3 minggu atau 2 minggu itu full untuk P5, jadi tidak ada pelajaran apapun tapi fokus untuk P5. Tapi kendalanya kalau yang blocking itu kita butuh aula yang luas. Biasanya materi yang diterima siswa yang harus kita sampaikan itu bobotnya harus sama. Contoh kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Jadi yang waktu kita sampaikan telur asin, berarti bobotnya itu harus sama. Sehingga kita butuh tempat yang luas untuk menyampaikan materi tersebut agar sama. Yang diterima siswa itu sama. Kalau kita di kelas itu pasti bobotnya berbeda-beda. Maksudnya apa? Oh, yang ini yang kelasnya saya sudah sampai di perkenalan telur, tapi kelasnya Bu Nanda sudah sampai di mencatat cara pengolahan telur asin. Itu maksudnya yang berbeda bobotnya. Tapi kalau di blocking itu harus sama, kelas tinggi, kelas rendah itu semuanya harus tersampaikan secara sama dan bersamaan. Tuh. Makanya itu kendalanya ada di tempat yang luas biasanya. Maksudnya kita butuh aula. Tuh. Ya sudah cukup untuk penyampaian saya. Insya Allah dilanjutkan sama narasumber yang selanjutnya, Bu Asih. Ini saya lempar ke Pak David. Ya Pak. Oh, langsung ke Pak Asih. Oke, terima kasih Bu Nurul atas kesempatannya. Untuk ini sebenarnya sudah disampaikan semuanya sama Bu Nurul, tinggal menambahi sedikit ya saya ya. Untuk selanjutnya ini tentang P5 ini, tujuannya adanya P5 itu sebenarnya untuk apa sih? Itu ya pertanyaannya. Untuk apa kira-kira? Ada yang tahu? Tahu Bu Guru. Membentuk siswa yang kreatif. Tambahkan dari guru. Ya betul ya. Intinya untuk menguatkan karakter siswa itu sendiri ya. Ya. Untuk menguatkan karakter siswa itu butuh adanya proses. Dan kira-kira apakah untuk menguatkan karakter siswa itu hanya dibebankan pada guru kelas saja? Iya, semuanya berarti ya. Berarti semuanya itu harus berperan ya. Ada siapa saja kira-kira yang berperan? Guru mapel. Guru mapel, guru kelas pastinya. Siapa orang tua, kepala sekolah juga. Nah, semuanya ya. Kemitraan ya. Jadi semuanya itu berperan untuk saling menguatkan. Berarti untuk penguatan ini butuh kolaborasi ya, kolaborasi yang efektif dari semuanya. Ini dapat memastikan keberhasilan P5 dalam membentuk profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia yang tadi sudah dinyanyikan bareng-bareng ya sama Bu Nurul. Nyanyi lagi Bu. Pentingnya kolaborasi guru. Di sini kita ambil contoh dari guru PAI karena kemarin yang mengundang dari guru PAI ya. Guru PAI dan guru kelas dalam implementasi P5 itu sendiri yaitu mengintegrasikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai Pancasila, menguatkan kompetensi siswa, pembelajaran yang lebih bermakna dan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal. Integrasi ini contohnya dari guru PAI dapat memberikan perspektif keagamaan dalam proyek P5. Sedangkan guru kelas sendiri dapat membantu siswa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penguatan kompetensi siswa, guru kelas bisa mengembangkan berbagai kompetensi ya, baik bersifat kognitif, afektif maupun psikomotorik. Untuk pembelajaran yang lebih bermakna
dengan menggabungkan berbagai mata pembelajaran menjadi lebih menarik, relevan bagi siswa. Untuk pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal ini, kolaborasinya dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada di sekolah. Dalam kolaborasi guru kelas dan guru mapel, ini perlu sebenarnya duduk bersama ya. Dalam perencanaan, pembagian peran, nanti komunikasi yang efektif, dan evaluasi bersama. Dalam perencanaan, mulai dari pemilihan tema, penentuan tujuan pembelajaran, hingga pemilihan metode pembelajaran. Kemudian dalam pembagian peran, nanti dibagi-bagi perannya. Guru mapel, di aspek apa saja yang akan disampaikan, guru kelas juga. Jadi ada peran-perannya sendiri. Untuk komunikasi yang efektif, ini perlu adanya keterbukaan dan jujur ya. Kemudian setelah semuanya nanti dievaluasi bersama untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai dan untuk memperbaiki pelaksanaan proyek pada masa mendatang. Lalu bagaimana contoh konkretnya? Kita ambil salah satu contoh saja ya. Ini yang terakhir, proyek pembuatan produk kerajinan tangan bertemakan budaya lokal. Karena rencananya P5 untuk semester ini itu tentang kearifan lokal ya, tentang ini ya, berkunjung atau meneliti tentang kerajinan topi sebagai ciri khas dari desa Tunggul. Jadi ini contohnya nanti, misalkan ini kerajinan tangan, guru mapel dapat mengajarkan tentang nilai-nilai budaya lokal ini untuk guru mapel PAI ya, sedangkan guru kelasnya dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan kerajinan tangan itu sendiri. Contoh konkret lainnya, ini ada bermacam-macam ya contohnya. Dan ada kearifan lokal tergantung temanya. Next. Ya. Ini tinggal contoh-contohnya saja ya. Misalkan tadi kan tentang kunjungan ke pembuatan topi itu sendiri. Misalkan guru kelas nanti kan bisa memberi tahu cara-caranya, bagaimana nanti wawancara atau membuat laporan gitu ya. Kalau misalkan guru PAI, misalkan nanti pas waktu jam PAI memberikan nilai-nilai kesederhanaan, keberagaman, rasa syukur, etika, nanti etika berpakaian ya, bagaimana cara memakai topi yang benar ya. Ya, untuk guru BTK-nya juga nanti mengkaji memahami ayat-ayat Al-Quran ya, berkaitan dengan nilai-nilai budaya, menjaga warisan lokal seperti itu. Untuk guru olahraga, misalkan nanti kalau sudah selesai anak mau bisa membuat topi sendiri, nanti pas selesai akhirnya nanti bisa dipakai terus pas olahraga dan olahraga nanti timbul rasa senang bisa memakai hasil buatan sendiri ya. Untuk bahasa Inggris juga ya, bisa dimasukkan bahasa Inggris juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul dan Bu Asih telah menjelaskan panjang lebar. Dari pendengar yang mungkin kurang mengerti, jadi sehingga bisa mengerti. Monggo yang mau bertanya. Seperti yang telah disepakati, kami membuka satu pertanyaan. Monggo. Nggak ada yang bertanya? Ya, jelas. Terima kasih untuk menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini dengan materi kita P5, proses penguatan profil pelajar Pancasila. Intinya P5 murid-murid dituntut untuk banyak lebihnya, lebih mandiri, lebih bernalar kritis, lebih kreatif, lebih
berkarakter sehingga mereka semua mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki. Demikian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kata MC kita hari ini. Monggo Miss Rinda. Terima kasih. Bapak Ibu guru yang hebat, kita sudah di penghujung acara. Sebelum acara luar biasa ini kita akhiri, mari kita bersama-sama berdoa agar ilmu yang sudah kita dapat pada siang hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dalam hati menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu guru peserta seminar yang hebat. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan dapat diterapkan di sekolah masing-masing. Kalau begitu saya akhiri dengan sebuah pantun. Buah mangga, buah leci, dicampur gula, enak sekali. Saya Rinda selaku MC pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.